Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang selalu memberkati hidup kami dengan rahmat, kebaikan, pertolongan dan kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, waktu yang indah hari ini telah mengizinkan kami seluruh jemaat-Mu hadir di tempat ini, menyerahkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, meneguhkan iman dan percaya kami, agar kami dimampukan mendengar dengan baik dan menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, Minggu Reminiscere, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakan untuk kita. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, dan pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selain kita menerima berkat dari Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan, kita juga dipanggil untuk menyaksikan berkat itu kepada orang lain. Jadi sebagaimana telah ditetapkan sebagai topik minggu kita hari ini, yang mengajak kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Paidaida hinagudang ni Jehovah, paidaida hinadinggan ni Jehovah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menyaksikan itu
berasal dari kata saksi. Saksi. Aledang saksi pengadilan dah. Dan saksi palsu tong. Karena rong do saksi palsu. Aung deboto amu saksi palsu. Barong. Mulai bayar. Itu kan. Ya do monang namar saksi palsu. Ya. Dan saksi dusta tong. Tetapi apa yang mau disaksikan? Perjalanan imanmu. Apa yang mau disaksikan? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Allah. Yang saudara terima. Yang kita rasakan. Yang kita nikmati. Dan yang kita lihat sendiri. Saksikan itu kepada orang lain. Itu sebabnya kata saksi itu berarti mendengar. Mendengar. Melihat. Merasakan langsung. Jadi kalau enggak mendengar, melihat dan merasakan langsung, tak mungkin dia bertindak sebagai saksi. Justru karena dia melihat, mendengar dengan telinganya, lalu merasakan langsung, maka dia berhak menjadi saksi. Mengalami sendiri berkat-berkat dari Tuhan. Jadi bukan berkat orang lain yang disaksikan. Bukan anugerah yang diterima orang lain yang mau disaksikan. Tetapi apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara nikmati, yang sumbernya dari Tuhan, saksikanlah itu kepada teman-temanmu. Saksikanlah itu kepada sesamamu manusia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya kesaksian ini selalu berangkat dari kejadian besar. Selalu berangkat dari peristiwa yang luar biasa. Molo suadong kejadian tak adopi dan mungkin adong tak saksihon. Molo adong kejadian na dibereng si malolong tahun dan mungkin adong kesaksian. Jadi semua kesaksian yang kita rasakan, yang kita saksikan kepada orang lain, itu berangkat dari kejadian-kejadian hebat dan luar biasa. Jadi ada satu kisah yang menurut saya ini sangat menginspirasi. Ada seorang ibu yang sudah memasuki usia lansia. Terhubereng jo lansia. Seiring dengan perjalannya waktu, ibu ini merasakan ada sesuatu yang tidak enak di tubuhnya. Awalnya dia mencoba tahan-tahan. Kan ulur soni na Tuhan. Pinataw-taw mak. Dan dia tarinakan. Ternyata lama kelamaan dia diharuskan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Setelah dia pergi ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan medis, ternyata si ibu ini didiagnosa penyakit kanker dan sudah memasuki stadium akhir. Waktu itu semua keluarga bersepakat untuk merahasiakan. Unang adong napawahon. Dirahasiakan. Dan semua anak-anaknya bersepakat untuk memberikan yang terbaik, obat-obatan dan bantuan medis. Ibu ini dirawat, menjalani pengobatan, dan akhirnya pulang ke rumah. Ternyata pada waktu pulang ke rumah, ibu ini belum pulih betul. Tetak do pegale pamatang na.
Akhirnya dia harus kembali dirawat. Dan mau tidak mau dia pun mengetahui ternyata si ibu lansia ini sedang mengidap penyakit yang menurutnya sangat mematikan. Bisa enggak kita rasakan seperti apa perasaannya waktu itu? Dia sok hebat. Rasanya mau mati. Rasanya mau mati. Suatu malam sambil berlinang air mata, dia berdoa kepada Tuhan. Didoibana maritangyangna. Tuhan, hanya satu yang kuminta kepadamu. Izinkan hambamu ini berumur panjang dan menyaksikan anak-anak dan keturunanku hidup bahagia. Hanya itu. Terus menerus dia doakan. Sambil disertai dorongan dan dukungan orang-orang terdekatnya, termasuk anak-anaknya, mendukung perawatan dan pengobatan yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian Bapak Ibu, dia kembali kontrol dan cek ke rumah sakit. Dan ini sesuatu yang hebat dan luar biasa. Ternyata hasil medis dari si opung ini nih kumajo, ibu lansia ini dinyatakan negatif kanker. Begitu kembali dari rumah sakit, asal pajupang tuhalak, maridok ibana. Mau lihat madi debata. Dia kabulkan doaku. Lawi bana tu parpunganna. Mau lihat madi debata. Dia telah kabulkan doaku. Setiap kali dia bertemu dengan anaknya dan cucu-cucunya. Mau lihat madi debata. Dia telah kabulkan doaku. Jadi kesaksian kita itu berangkat dan berasal dari kejadian besar yang kita alami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini pun kesaksian yang sama disaksikan oleh pemazmur Daud kepada kita. Mengapa Daud menyaksikan hal-hal yang luar biasa? Di Mazmur 27 ini yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Hanya satu alasannya. Karena Daud memberikan hidupnya dekat kepada Tuhan. Macai solhot tu debata. Hanya dekat pada Tuhan saja hidupku tenang. Dia menyerahkan hidupnya dekat kepada Tuhan. Masih ingat tidak? Ketika Musa memimpin 1 juta, lebih kurang 1 juta umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia nggak pernah sangka kalau tentara-tentara Mesir itu mengejarnya dari belakang. Dan dia pun tidak menduga pada akhirnya mereka berujung di tepi lautan Teberau. Kalau mengandalkan logika, om marahamatian nami. Itu kan? Om maraparmatenami. Disomma parmatenami. Tetapi apa yang terjadi? Dengan satu perintah dari Allah. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Maka seketika itu juga laut terbelah 2. Masih ingat tidak? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Remaja-remaja. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel mati di dalam gua itu? Tidak. Masih ingat tidak? Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Apakah keempat orang yang beriman itu mati dalam perapian itu? Tidak. Alaniahai. Daud mengimani
Satu-satunya yang membuat hidupnya tenang adalah Allah dan berada di dekat Allah. Kenapa Musa dan umatnya selamat? Musa mengimani bahwa tidak ada satupun keselamatan bagi umatnya kecuali dari Allah. Kenapa Daniel tidak mati waktu itu di gunung singa yang berbahaya, di lubang gua yang mengancam nyawanya? Karena Daniel mengimani tidak ada keselamatan di luar dari Allah yang dia imani. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ketika firman ini mengajak kita, saksikanlah kemurahan Tuhan. Saksikanlah kemurahan Tuhan. Bagaimana kita lakukan ini dalam perjalanan hidup kita? Yang mungkin menurut kita dangang bedalan. Yang mungkin menurut kita sudah buntu. Tidak ada lagi solusi atas semua persoalan yang kita hadapi. Ternyata ibu yang sudah divonis kanker ganas itu, dia pulih. Karena apa? Imannya kepada Tuhan. Daud, dia selamat. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Musa menuntun 1 juta umat. Selamat. Karena apa? Dia meyakini Allah yang perkasa itu. Daniel, begitu dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara alami, kepedihan, keperihan, sakit. Kalau Daud tadi katakan, musuhku datang mengancamku, hendak memakan tubuhku. Tapi apa yang dia katakan? Musuhku sendiri yang tergelincir. Ala nirang pola hape loja hita memikiri. Harunaing bainokku mabalos aka alokot. Asa mate. Harunaing bainokku laho pamatehom musukon asa iboto juna merdai. Tak perlu. Cukup serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka musuhmu akan tergelincir dengan sendirinya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama ketika Naskotbah hari ini mengajar dan mengajak kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, maka ingatlah ini. Tuhan adalah sumber keberanian dan keamanan. Jadi Tuhan itu sumber keberanian dan keamanan. Adakah hal-hal yang membuat kita takut saudara-saudara? Headu kamu mabiar aka aman? Headu kamu mabiar aka inang? Headu kamu mabiar aka naposo? Emang headu kamu mabiar aka remaja? Simpan dulu handphonenya itu, simpan. Fokus dulu. Pernah takut gak remaja-remaja ini? Jadi ada 5 hal yang paling ditakuti oleh manusia. 5 hal yang paling ditakuti oleh manusia. Nanti jawab dalam hatimu. Bagian mana dari yang kelima ini yang sedang saudara alami? Yang pertama, yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Ise somba biar mati. Ise somba biar mati. Tidak hanya takut kematian, berpisah dengan orang-orang karena kematian pun itu sangat menakutkan. Itu sangat menyeramkan bagi kita. Itu sebabnya hal yang pertama paling ditakuti oleh manusia itu adalah kematian. Yang kedua, hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan pasangan, ya kan? Kehilangan pasangan, apalagi banyak kehilangan-kehilangan yang lain yang ditakuti oleh manusia.
Yang ketiga, yang paling ditakuti oleh manusia adalah kegagalan. Jangan sampai orang tua merasa gagal mendidik anak-anaknya. Ini sesuatu yang menakutkan. Jangan sampai berkali-kali kita mengalami kegagalan. Jangan sampai berkali-kali juga kita jatuh dan mengalami kegagalan. Takut gagal. Ini sesuatu yang menakutkan. Yang keempat, kemiskinan. Semua orang takut miskin. Semua orang takut jatuh miskin. Ini sesuatu yang menakutkan bagi kita. Lalu yang kelima adalah penolakan. Ya, penolakan. Makanya Naposo ini takut-takut ini kan menyatakan perasaannya. Karena apa? Iya, takut ditolak. Takut dia menyatakan perasaannya. Ya. Kita juga seperti itu. Takut menyatakan sesuatu yang benar. Karena apa? Takut ditolak. Dan sudah jol malomo rohana nanti kos. Takut ditolak. Ya kan? Rohita tu sada huta takut ditolak. Kita masuk satu buah komunitas atau perkumpulan takut ditolak. Nanti kita sampaikan sesuatu, kita takut ditolak. Ketakutan-ketakutan ini, sadar enggak? 24 jam menghantui dirimu. Menghantui hidupmu. Tetapi kali ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud hendak membangun keberanianmu. Dengan menyaksikan ini, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada kematian dan mabiar audisi. Kepada kehilangan dan mabiar audisi. Kepada kegagalan dan mabiar audisi. Kepada kemiskinan, ipedaku habiari. Kepada penolakan, ipe daku habiari. Itu yang Daud maksudkan hari ini. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tidak ada satu bagian pun di muka bumi ini yang membuat kita takut. Musuh donimmu, dia akan tergelincir dengan sendirinya. Iya. Hamatia donimmu, isi haroboi mengebeti hamatia. Tengah dong. Nakebiari. Kegagalan donimmu. Isi harojol mana suya gagal. Sudah itu tahun. Ya gagal. Itu kan. Alay unang alani gagal atong matematik ko take. Itu na perlu. Kemiskinan donimmu. Si Ayub pe. Jatuh miskin dia. Karena ujian demi ujian yang datang menghampirinya. Penolakan. Siapa yang takut dengan penolakan? Hari ini saksikan yang sama. Ketika satu dari 5 hal yang paling ditakuti itu sedang saudara alami, maka katakan, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Coba, jaha majoi rak majaha. Dengan tegas ya. Karena ini adalah sumber kekuatan dan keberanian bagi kita. Mari kita baca sama-sama ayat 1. Tuhan adalah, mulai dari situ. Kuat ya. 1, 2, 3. Iya. Alay, jangan juga jadi konyol ya. Ini kan biasanya mula pengalaman kutiki kota bumi kalau masuk bulan Ramadan naguda ngepamangus. Iyo kapan aku. Jadi unangan nona lamago motorna torirokon. Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jangan konyol juga. Tapi yang satu ini perlu dicontoh. Ya ada orang pengalamanku sedahuri ya. Pasahat to kamu leteo madabasa ada keluarga. Kebiasaan na songon naitik tinggi kan.
Pina jalo do kamu leteon ala seorang danak. Kan itu kan. Jinalo do kamu leteon ala dengan mardalan ulau partupolon. Somal di kan. Jinalo do kamu leteon ala dengan mardalan ulau saur matua. Ala yang gusahelion. Jinalo do kamu leteon sian keluarga A. Salah dibuat panakku na budari motor na sida. Laos tabuan ma ditangi yang tak. Anggiat muba rohani nama nakoi. Unang pola di paula motori alai muba ma rohana. Unang bedi dati manakko. Inna anggoi siti ruang mai. Doka? Unang akan somal-somali be. Jinalo roha mateon ala gejang umur dan lain sebagainya. Ini yang membuktikan bahwa mengulut tongi bagasar rohana. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah bentengku. Kepada siapakah aku harus takut dan gemetar? Ini yang pertama. Jadi Tuhan itu sumber keberanian dan keamanan. Sekali lagi, dekat dengan Tuhan membuatmu berani. Dekat dengan Tuhan membuatmu aman. Sekalipun saat mengalami ancaman dan bahaya. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar satu yang disaksikan oleh pemazmur Daud adalah kerinduan untuk selalu, ini selalu ya, bukan mut-mutan, bukan musiman, dangmar sangga-sangga, ninna molo dihalak Batak. Dia selalu punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Mana yang benar? Kita yang rindu kepada Tuhan atau Tuhan yang rindu kepada kita? Mana yang benar? Kita yang rindu? Tohodo? Kita yang rindu kepada Tuhan. Jadi Tuhan gak perlu rindu kepada kita. Hah? Berarti dua-duanya benar. Kita rindu kepada Tuhan. Apakah yang mendorong kerinduan kita itu? Kita aman bersama Tuhan. Lalu apa yang Tuhan rindukan kepada kita? Kita kembali ke jalannya. Kita kembali ke pangkuannya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Unang manibil sian patik dohot dalan na pinatikon ni debata. Jadi dua-duanya ini harus selalu berlangsung. Ini kadang yang paling sering apa? Hanya Tuhan yang rindu. Sakit enggak? Sakitnya bertepuk sebelah tangan itu. Kalau hanya Tuhan yang rindu, kita enggak rindu. Nah, ya kan? Tetapi harus kedua-duanya terjadi. Tuhan merindukan umatnya kembali dekat kepadanya. Kita pun rindu datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita aman dan selamat. Jadi bangun kerinduanmu kepada Tuhan. Aka amang inang. Bangun sihol ni roham tu debata. Karena Daud sendiri menyaksikan. Satu hal yang kurindukan. Diam di rumah Tuhan sampai seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan sampai seumur hidupku. On sajampe hita busisaun. Ya kan? Sajampe rotu bagas joro rumah Tuhan busisaun. Bayak koma. Ya kan? Tapi gudang do hitai luar kan. Padahal Daud bilang satu hal yang kurindukan. Diam di rumah Tuhan sampai seumur hidupku. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, habiskanlah sepanjang sisa perjalanan hidupmu dengan satu hal. Saksikan kemurahan Tuhan. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara nikmati yang sumbernya dari Tuhan. Maka saksikanlah itu sepanjang umur hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu
yang telah kami dengar hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami tentang kasih, tentang perlindungan dan kekuatan-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini berakar dalam hati kami dan mengubah hidup kami semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, hari ini kami rindu untuk menyerahkan anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir nasional. Anak-anak kami yang duduk di SMA, SMP dan juga SD. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Berikan kesehatan fisik, berikan pikiran yang baik, berikan persiapan yang matang untuk memakai setiap waktu yang Tuhan berikan, belajar dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kelak anak-anak kami yang akan mengikuti ujian akhir nasional dapat mengakhiri ujian dengan baik, memperoleh hasil yang memuaskan, menyenangkan dan membanggakan kedua orang tuanya. Dan Tuhan berkenan menyediakan dan merancang masa depan terindah bagi mereka. Berkati seluruh orang tua, berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Biarlah setiap waktu, setiap saat kami pakai untuk menyaksikan kemurahan Tuhan yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon pimpinlah langkah kami agar kami tetap berjalan dalam terang-Mu. Berikan kami kebenaran untuk bersaksi tentang kasih-Mu seperti yang kami pelajari dari firman Tuhan hari ini. Amin. Marilah kita